Ya, mulai gerimis lagi. Kabut rendah di Jalan Tamrin. Itu Pak. Begitu dinaikin caption ya nih. Mana ada sih orang baru-baru mainnya begini. Berapa sih? Oh, di tengah jalan tuh, Bang. Ini hanya beton berapa itu Pak? Di sini hanya ini aja Pak. Iya Pak. Yang selain ini juga ada, sebelah sini juga ada. Jalan Pak. Jalan ada. Jalan ada. Ada berapa ini? Ya. Ada yang mengikuti blueprint, cetak biru, ada yang harus action lapangan yang jangka pendek, ya kan? Tapi harus tetap mengikuti desain besarnya, desain-desainnya dengan itu. Juga yang ketiga harus ada terobosan. Ada terobosan, ya banjir nggak ada terobosan, kita nunggu setiap tahun 8 titik, setiap tahun harus kan? Terobosannya seperti apa? Ini baru kita bahas terus. Deep tunnel, smart tunnel. Kalau dalam bayangannya Pak? Terowongan atau waduk air bawah tanah, terowongan 16 meter. Dipasang belum saya putuskan, tapi lama-lama saya putuskan nanti yang tadi dari saat terakhirnya di Pluit. Mulainya dari MT Haryono sampai ke Pluit bawah tanah. Lurus ya Pak? Ya lurus, ini lurus, nanti nggak kelok-kelok. Itu berarti selain yang super resapan itu ya Pak ya? Iya, artinya Pak ada blueprint cetak biru yang sudah ada itu dikerjakan, tetapi ini
berkejar-kejaran dengan pemukiman, dengan yang dengan gedung-gedung yang sudah terlanjur kayak gini. Memasuki puncak curah hujan yang tinggi, ibu kota kembali dikepung banjir, sejumlah jalanan lumpuh. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim banjir saat ini tidak separah banjir tahun lalu. Pak Jokowi, salah satu Laporannya tadi malam seperti ini. salah satu penyebabnya adalah serapan yang rendah di puncak akibat tiba-tiba. Bagaimana? Ini pemerintah pusat, Pemda DKI, pemerintah daerah yang lainnya semuanya bekerja bersama-sama. Dan sekali lagi jangan lalai gitu. Jangan lalai artinya apa? Setelah nanti musim kering kita lupa lagi gitu. Harusnya langsung bergerak begitu musim kering selesai harus bergerak. Jangan kagetnya kalau pas sudah seperti ini. Ya ini alam, tapi apapun kita harus berusaha dan jangan sampai menyerah. Pak, ini kan jatuh kota, gorong-gorongnya juga, Pak. Apa Pak rencana yang secepat mungkin, Pak? Rencananya. Ya, Pak, gorong-gorong sudah terlihat berdiri, Pak. Ini jantung kota loh, Pak. Ini nanti yang gorong-gorongnya yang kecil-kecil dikerjain semuanya. Di semua titik sepanjang jalan ini, tahun ini juga akan kita buat sumur resapan. Semuanya. Pembangunan juga tuh, Pak. Udah, Makin banyak pembangunan juga. iya, oleh sebab itu kan sering saya sampaikan, ini kan berkejar-kejaran dengan titik-titik banjir. Kalau kita hanya konvensional, rutinitas, ya terkejar oleh timbulnya titik-titik banjir yang baru. Saya sampaikan, ini harus ada terobosan kalau kita mau keluar dari darurat seperti ini. Ini kali ketiga, Pak. Dalam 2 bulan terakhir ini kali ketiga. Dalam bentuk secepatnya deep tunnelnya misalnya. Menari dan nggak menari, aku menari. Apa tuh? Yeah, we have already our program for this problem. But I think the first important how we start after this wet season finish. We must have the real action. Terus di depan itu. Suruh nunggu di bundaran aja, Pak. Waktu hari, Pak. Langsung, Pak. Ya, Iya. langsung. Tanggul yang di Ratu Hari nggak jebol. Airnya masuk ke semuanya, masuk ke Tamrin semuanya. Dan ini kan memang nggak bisa kalau nggak dibantu dari kementerian ini kan sudah kepala Pak. Mohon Pak, mungkin kalau hal yang dipunyai di kementerian baik karung pasirnya, bronjongnya, semuanya yang ada Pak, kami tunggu Pak di Ratu Hari Pak. Kelihatannya Presiden juga mau ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Gub, yang dari kita udah datang, Pak. Bronjongnya udah datang. Kita mulai siap turunin. Udah, 2 Pak. Siap. Pasar Minggu, Pak. Dari Jakarta Pusat. Siap. Ya, secara resmi sekarang Jakarta sudah dalam kondisi siaga, dikatakan oleh Jokowi, Gubernur Jakarta.
Kawasan di depan Istana Negara, Jakarta juga terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur sejak pukul 10 malam minggu malam tadi, dan ini adalah visual yang Anda lihat pada tadi malam, dan bahkan sejumlah kendaraan yang memaksa melintas wilayah ini mogok dan harus didorong oleh warga. Mundur. Buat apa kalian melihat? Saudara-saudara, sebagaimana saudara ketahui tadi, saya beserta para menteri terkait, Kepala BNPB, pimpinan Komisi 5 DPR RI, dan Gubernur DKI Jakarta telah melaksanakan rapat terpadu untuk merencanakan penyelesaian masalah banjir di Jakarta di waktu mendatang. Apa yang datang di Jakarta pada tahun 2013 ini. Kami semua telah meninjau ke lapangan, menyusuri Kali Ciliwung misalnya, melihat rumah-rumah di kiri kanan jalan yang terendam, dan sejumlah tempat-tempat yang mengalami kerusakan paling parah dalam bencana banjir awal tahun 2013 ini. Apa yang kami lihat di lapangan inilah, termasuk laporan-laporan yang sampai pada saya, di samping yang saya lihat sendiri, dan kita kaitkan dengan banjir yang pernah terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, pada tahun 2007, dan juga 5 tahun berikutnya lagi, tahun 2002, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang penting untuk mencari solusi yang lebih strategis. Bukan solusi tahunan. Tetapi harapan kita solusi kali ini paling tidak bisa mengurangi secara signifikan dampak dari banjir yang datang di Jakarta ini. Saya berharap DKI Jakarta, dinas kebersihannya ditingkatkan lagi kapasitasnya. Dengan demikian setelah sama-sama kita perbaiki prasarana dan sarananya, maka ikut bersama-sama penduduk masyarakat luas untuk mengatasi permasalahan ini sehingga tidak menimbulkan masalah di kelak kemudian hari. Kemudian. Ya, ambil silakan. Kemudian dulu dia. Ambil dari atas, Bang. Dari atas ambil. Ini yang Kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau proses normalisasi Kali Sunter Cipinang Muara Jakarta Timur. Jokowi berharap seluruh perangkat daerah bisa melakukan fungsi pengawasan agar normalisasi seluruh sungai Jakarta bisa berjalan lancar. Menurut Jokowi, seluruh sungai di Jakarta saat ini seperti di Kali Muara Angke Sunter Cipinang, kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi data menunjukkan semua sungai kecil yang berjumlah 884 dan sungai besar berjumlah 13, seluruhnya perlu dinormalisasi. Sayangnya keadaan lingkungan di sekitar sungai yang padat kerap menyulitkan alat-alat berat untuk masuk ke lokasi. Karena itu Jokowi meminta setiap perangkat daerah untuk bisa bekerja sama dalam melakukan program normalisasi sungai di Jakarta. Ya itulah
lah kondisinya sama, di semua sungai sama, di Kali Baru, Kali Nipah, Kali Cipinang semuanya sama. Kita yang di lapangan udah ngerti lah. Kedepannya gimana Pak? Ya saya kira memang dinormalisasi semuanya. Tapi kan perlu non teknis, perlu kesiapan rusun. Kalau udah ya sampai kapanpun ya kita akan banjir terus. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau jalannya pembuatan taman penghijauan di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Taman itu nantinya akan menjadi salah satu taman percontohan di ibu kota. Proses normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara terus dilakukan pemerintah provinsi untuk mewujudkan Jakarta yang terbebas dari banjir. Selain mengeruk kedalaman waduk, Pemprov juga membangun jalan inspeksi di pinggiran waduk selebar 3 meter, serta penghijauan taman dengan lebar 100 sampai 200 meter. Penghijauan taman saat ini sudah cukup banyak ditanami tanaman, diantaranya pohon jati, terem besi, dan juga mahoni. Jokowi mengaku pembuatan taman belum rampung karena pengerjaan pengurukan tanah yang terlalu lama dan juga waduk Pluit yang begitu luas. Memang perlu waktu lama lah ini memang. Ini kan berhektar-hektar. Tapi ada progresnya apa dari 3 minggu lalu kita kesini, 2 minggu lalu? Ya urukannya segitu bergunung-gunung gitu. Ya uruknya emang kelamaan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pembangunan Waduk Marunda di Rorotan, Jakarta Utara. Jokowi memastikan pembayaran ganti rugi warga yang direlokasi segera dituntaskan. Jokowi melihat langsung sejumlah alat berat yang masih mengeruk Waduk Marunda. Selain normalisasi waduk, Pemprov DKI juga membangun sejumlah waduk baru untuk menampung air. Langkah ini untuk mengatasi banjir yang masih sering menerjang wilayah Jakarta. Pembangunan Waduk Marunda yang berlokasi di Rorotan Cilincing seluas 56 hektar ini rencananya selesai 8 bulan ke depan. Jokowi mengatakan pembebasan lahan warga yang terkena dampak pembangunan waduk akan diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Sementara warga yang berminat pindah ke rumah susun akan difasilitasi. Oke, sip, aman, sip. Pak Gubernur, gimana ini rencananya apa, seperti apa Pak ini waduk ini? Ya, seperti rencana semula kita tahun ini ingin membangun waduk-waduk yang baru, water retention yang baru sebanyak-banyaknya. Jadi sudah dimulai kan, ini yang waduk Rorotan, Pondok Rangon, ini waduk Giri Kencana di Cilangkap. Nanti minggu depan Nusa Kirana di Rorotan lagi, terus tiap minggu ada waduk yang baru, ada water retention yang baru yang dimulai pengerjaannya. Oh, jadi selain revitalisasi waduk lama, yang baru-baru juga yang lama dikeruk, diperlebar, diperdalam, dan yang ini yang baru tahun ini target 24 dimulai, harus dimulai. Baru yang baru 24. Yang lama kira-kira ada 76 yang baru. Itu kalau waduk ini sendiri seberapa besar bisa mereduksi air di kali? Ini kan dilewati nanti Kali Sunter dan Anak Sunter ya. Itu akan bisa menampung air 320.000 meter kubik. Gede. Pak, ya. Jadi Sunter bisa aman. Ya, artinya apa? Air yang mengalir yang biasanya membanjiri penduduk, membanjiri warga itu mulai ditampung di waduk-waduk seperti ini. Buat waduk memang sebanyak-banyaknya di Jakarta ini. Kalau efek langsungnya untuk warga sekitar sini Pak, misalnya? Ya tentu saja air yang mengalir di kanan kiri waduk ini akan masuk ke sini, nggak masuk ke pemukiman warga. Berapa hektar Pak ini? Ini 6,4 hektar. Oke, ini tanah warga Pak ya, berarti tadinya tambak dan udah tanah kita, tanah warga, tanah kita udah dimulai. Ya tadinya akan tanah kita. Tentara Pak ya. Rencana kapan selesai Pak? Oh cepat, ini paling berapa Pak? 6 bulan. 6 bulan lah, maksimal 6 bulan rampung. Biaya Pak untuk pembebasan lahan dan juga produksi Wah, nggak tahu. Pak Parudi ini kan pakai alat sendiri kan. Pakai alat sendiri, yang bayar operatornya aja. Sekarang alatnya sendiri, bayar operator udah. Kalau biaya pembebasan lahannya Pak? Waduh, lupa. Udah lama sekali Pak ya? Lupa. Ya bukan lama, ini ada juga 1-2 yang belum dibebasin dan nggak masalah. Yang penting dimulai. Sip.
Pak, ini mau dijadiin taman juga Pak ya? Ya, itu gambarnya ada di situ. Kanan kiri jelas taman, jogging track, ditanami, tadi Pak RW minta ditanami rambutan, durian, jambu. Udah kita ikut masyarakat tanaman yang buah-buahan, yang produktif. Kita ikut. Maaf, sorry. Why visit this place? Why take an interest here? Now in Jakarta we have 76 water tension, and we plan this year we build 24 water tension. New water tension, yeah. 26 new water tension this year. Next year we plan more, and we hope that the water tension can receive the flooding water from everywhere. Okay. Why is this project important to you, sir? Why is the project so important for you? No, because Jakarta we have a big problem with flooding. Now we build this project water tension this to receive to reduce the flooding water. Sudah lebih dari 2 pekan, Jakarta kembali dilanda banjir. Seperti yang kita lihat di belakang saya, banjir kembali menggenangi jalan yang menghubungkan Kampung Melayu dan Tebet. Nah, banjir tahun ini bisa dikatakan dampaknya melebihi dibanding tahun lalu. Genangannya lebih tinggi dibanding tahun lalu. Meskipun curah hujan yang terjadi pada tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Sampai hari ini sudah ada sekitar 89 kelurahan di Jakarta yang terpapar dampak banjir. Dan ada sekitar 70.000 warga yang mengungsi di Jakarta. Banjir kali ini mematahkan mitos bahwa banjir yang terjadi di Jakarta adalah siklus 5 tahunan. Ternyata tidak. Ternyata banjir tahun lalu, kemudian kali ini juga terjadi banjir. Ini sudah merupakan bukti yang sulit untuk kita bantah bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kali ini dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti di wilayah Pantura, di Manado, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, serta sebagian Sulawesi merupakan dampak dari perubahan iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan, negara tropis merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Dan dampak-dampak dari perubahan iklim yang paling akan dirasakan oleh warga yang tinggal di negara kepulauan seperti Indonesia adalah banjir. Banjir yang terjadi di saat musim hujan. Nah, kali ini bisa kita lihat bahwa banjir yang terjadi di Jakarta di saat musim hujan, meskipun curah hujannya tidak terlalu tinggi, namun diperburuk oleh cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Filipina dan Australia, menyebabkan banjir semakin besar. Meski berjalan maksimal, upaya menanggulangi banjir seperti normalisasi sejumlah waduk membuahkan hasil. Jokowi menegaskan rutinitas banjir di Jakarta secara perlahan harus dihentikan. Dalam menghadapi banjir yang tidak terhindarkan saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan selain menormalisasi dan membuat waduk baru. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya masyarakat tidak membuang sampah ke kali. Tetapi yang setiap tahun kita kerjakan kan juga mengurangi kan. Waduk yang di Waduk Pluit, Waduk Rio, Waduk yang kita keruk di Waduk Sunter, Rawalindung, semuanya kan semua kita keruk, itu mengurangi, jangan dipikir nggak mengurangi loh. Curah hujan yang sekarang ini jauh lebih lebat daripada. Sementara itu, Bupati Bogor Rahmat Yassin menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pembangunan Waduk Ciawi, Bogor, Jawa Barat untuk mengurangi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pembangunan Waduk Ciawi sendiri rencananya dilakukan di kawasan Megamendung, Desa Cipayung, Ciawi. Bupati Bogor Rahmat Yassin saat akan menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan membongkar villa liar di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat untuk pembangunan waduk itu. Pengelolaannya tetap di bawah Dirjen Sumber. Sekarang yang lagi kita diskusikan dengan
pemerintah pusat, pemerintah DKI dan Jawa Barat termasuk Bodetabek. Ini tentu saja bagaimana mengatasi banjir setiap tahun, dan upaya kita untuk menertibkan villa-villa di puncak, termasuk diantaranya adalah pemeliharaan daerah aliran Sungai Ciliwung yang senantiasa meluap, dan terakhir juga adalah bagaimana upaya kita untuk normalisasi. Meski sejumlah upaya penanggulangan banjir dikerjakan, faktanya Jakarta masih terus diserbu banjir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berdalih penanganan banjir bukan sepenuhnya tugas Pemprov DKI Jakarta. Jokowi menegaskan perlu campur tangan pemerintah pusat dan peran masyarakat untuk membantu mengatasi banjir. Sejauh ini pengerukan dan normalisasi sejumlah waduk masih terus dikerjakan. Sementara hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya menyebabkan sebagian wilayah Jakarta lumpuh. Dan penanganan banjir ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 13 sungai besar itu tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat. Kemudian sungai-sungai kecil, sungai penghubung 884 itu ada di pemerintah. 13 sungai yang ada di Jakarta, sungai-sungai besar ya, Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter, dan yang lain-lainnya itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat. Sehingga pengatasan banjir ini memang harus bersama-sama pemerintah pusat, DKI, kemudian yang ada di provinsi yang lain.